kita nih berantem soal siapa yang akan dikorbankan. Iya, iya. Kan dua-duanya nggak jadi, dua-duanya diganti domba. Oh. Betul kan? Betul. Iya, kan? Kalau dari perspektif Muslim seperti apa, Pak Kiai? Ya saya agak sedikit tersinggung. Karena ada keledai liar di situ. Agak tidak ini ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Pak Pendeta. Shalom, Pak Ben. Senang bisa ketemu Pak Ben, Pak Kiai. Wah, senang sekali. Mimpi apa saya semalam bisa hari ini berada di tengah seorang pendeta, seorang Pak Kiai. Wah, luar biasa. Sehat semua, Pak Pendeta. Puji syukur, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Pak Kiai. Alhamdulillah. Pak Kiai. Kalau Pak Kiai dari kemarin ya di sini ya. Ya. Pak, kita ketemu terakhir kapan, Pak Pendeta? Pas FMP 2 tahun lalu ya. Festival Merah Putih 2 tahun lalu pas masih Covid itu ya. Masih COVID. Wah, waktu itu Pak Pendeta tuh jadi ketua panitianya, ketua umumnya. Dan itu masih horor tuh waktu itu kan. Awal Covid kalau nggak salah ya. Pas puncak-puncaknya ya. Puncak-puncaknya. Tahun kedua gitu menjelang. Oh iya. Ya. Cuma saya sangat terbantu Pak Ben dan kawan-kawan. Kalau nggak hands up. Iya. Kalau Pak Kiai sekarang kesibukan apa? Karena sekarang kurban ini ya. Alhamdulillah. Ya, memang momennya. Ya, banyak kesibukan persiapan Idul Kurban ini. Seperti itu. Dan juga ini kan jemaah berapa? Banyak yang cukup ikut haji hari tahun ini? Ya, karena masih ada di pandemi sehingga tidak terlalu banyak seperti itu. Ada pembatasan. Oh, oke. Nah, kalau kita ngobrol sedikit mengenai kurban, ya. Kalau konsep di kurban di Nasrani seperti apa? Mungkin saya dari Pak Pendeta dulu, kalau tahu Pak Kiai dulu nih. Saya harus menghargai sebagai sulung rohani saya. Oh gitu. Padahal saya mau orang tua saya dulu. Iya, mungkin orang tua saya dulu. Oh gitu ya. Ya, alhamdulillah di tradisi Islam ya yang selalu dilaksanakan di momen Idul Adha ini ya, Idul Kurban atau biasa Idul Haji. Ada Idul Haji, ada Idul Kurban, hari raya haji, dan kemudian ada kurbannya gitu, seperti itu. Nah, dalam perspektif historikal ya, kurban itu sebenarnya titik awalnya adalah pada historikal Ibrahim gitu ya. Oke. Ya, di dalam Islam ya. Iya. Itu adalah bagaimana mempresentasikan tentang Ibrahim diminta untuk anaknya dikorbankan gitu, seperti itu. Nah, kemudian tradisi itu dilanjutkan sampai hari ini sebagai momen mengingat Ibrahim melakukan sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Iya. Anak yang sangat dicintai, juga adalah tumpuan harapan untuk bisa meneruskan warisan-warisan. Dan memang anak laki-laki ya tidak mungkin akan diganggu oleh siapapun. Iya. Nah, ini kemudian ya harus dimintai oleh Allah untuk dikorbankan. Ini sesuatu yang sangat sangat sulit ya. Iya. Nah, disinilah Islam kemudian mengambil maknanya. Apa makna daripada kurban yang dilakukan oleh Ibrahim? Oke. Itu wujudnya adalah mewujudkan ketaatan. Mewujudkan ketaatan kepada Allah ya. Kepada Allah. Yang kedua, dalam rangka pendekatan diri kepada Allah. Ya, itu uji kelayakan, kepantasan dia layak tidak dekat. Karena ada yang memisahkan di sini. Apa? Anak yang tercinta. Ketika itu terikat pada dirinya,
ketaatan bisa luntur loh, apalagi dekat. Ya. Jadi kurban itu maksudnya adalah agar dia tidak terhalang dengan apapun supaya dia dekat kepada perintah itu. Seperti itu. Oke. Wow. Jadi anak yang dicintai sekalipun, dari itu adalah salah satu item, ya, bagian-bagian materi yang mengikat manusia. Apakah itu pangkat jabatan, kedudukan dan lain sebagainya, atau kekayaan. Itu mewakili. Kalau itu mengikat, makna ketaatan untuk dekat tidak akan bisa dicapai. Jadi dia mewajahkan itu. Oke. Nah, kemudian ada satu hal yang menarik dalam Islam, bahwa ternyata Al-Quran menjelaskan bahwa Ibrahim setelah dipandang oleh Allah sebagai ketaatan yang murni, tidak terikat pada kuantitas apapun termasuk anaknya itu, dipandang bahwa sudah memenuhi syarat, sehingga bukan lagi anak yang dikorbankan, tapi digantikan kepada korban yang lebih bagus. Oke, sebelum kita melangkah ke situ, itu hal menarik nanti. Seperti itu. Hal Jadi, menarik. Oke. Itulah ditiadakannya atau tidak dikorbankannya anak itu karena pantas, ya, pada ketaatan. Dan kedekatan dan penggantian kurban yang lebih mulia lagi. Lebih mulia. Oke. Wah, jadi itu sebagai satu dasar perspektif Islam ya, seperti itu. Kalau di Nasrani ada kurban. Rasanya waktu Pak Kiai ngomong itu seperti kalau nggak pakai sorban ya seperti pendeta ngomong. Kalau nggak pakai sorban. Nggak pakai sorban. Kalau Pak Ben nggak bilang Pak Kiai dari perspektif Islam, ya itu sesuatu yang menyentuh hati. Sesuatu yang menginspirasi. Nah, prinsip kurban dalam Kristen juga sama. Ya. Oke. Saya nambahin dikit Pak Kiai, Pak Ben ya. Nah, bentuk ketaatan ini adalah wujud dari iman seseorang kepada Tuhan. Nah, di dalam tradisi Kristen yang memang asalnya juga dari Ibrahim, diceritakan bahwa korban ini kemudian dilanjutkan. Dan kenapa korban diperlukan? Karena ketika umat manusia berdosa kepada Tuhan, dosa ini sebuah bentuk ketidakbenaran, ketidakadilan. Dan dosa itu pasti dihukum karena Tuhan itu maha adil. Nah, korban diberikan sebagai bentuk apa? Namanya kurban ya. Iya. Hukuman dari dosa ini ditimpakan kepada si kurban. Maka dalam tradisi di Perjanjian Lama banyak sekali ajaran tentang kurban penghapus dosa. Kalau saya dosa, ya saya harus dihukum. Karena Tuhan marah, kira-kira begitu. Yang dihukumnya akhirnya si kurban ini, ketika darahnya tercurah, amarah Tuhan terhadap dosa bukan kepada orang sudah reda. Di dalam kekristenan kemudian itu ditarik lagi, kurban penghapus dosa yang sempurna itu diyakini dalam diri Kristus Yesus. Dialah kurban penghapus dosa yang menebus dosa manusia. Makanya ini mungkin titik berangkat yang sama dari Islam dengan Kristen, dan kita saudaraan nih. Kalau Pak Kiai nggak pakai surban. Bawa saya nih, gitu. Ini budaya aja. Iya. Tapi artinya itu berbicara banyak buat saya Pak Kiai. Saya diingatkan nggak boleh mencintai sesuatu lebih mencintai daripada Tuhan. Melekat kepada sesuatu lebih daripada itu, luar biasa pesannya. Tapi juga ada titik perbedaan yang ada dalam kekristenan. Nah, Yesus itulah yang disebut anak domba Allah yang menebus dosa manusia. Tapi orang tuanya sama Ibrahim nih. Jadi secara historik kurban kurang lebih sama. Sama. Kalau kita bicara, kita ada satu titik temu di sini dari kurban yang dilakukan oleh Ibrahim pada saat itu yang diminta oleh Allah untuk mengorbankan anaknya. Saya pikir bahwa ritual-ritual yang melibatkan hewani itu tentunya ada esensi yang akan dijelaskan secara maknawi di dalamnya. Itu yang kita perlu perdalam lagi. Selama ini kita hanya kuantitas yang selalu kita tampilkan, tanpa kita coba menggali lebih dalam maksud apa
hewan itu disembeli secara fisik, ya memotong hal-hal yang jahat, bergantung pada dia pengharapan, keinginan, ya, jadi tidak akan melepaskan itu selain apa yang dia inginkan itu ya, kekayaan itu, anak itu, padahal itu hanya benda materi biasa. Yang Allah selalu dalam pernyataannya bahwa selain aku tidak ada yang pantas untuk kamu peluk, kamu dekati. Kalau kamu dekat kepada yang kamu cintai, itu berarti kamu mensyirikan aku, melampaui aku. Itu secara kuantitas. Kalau secara maknawi, unsur terpenting di dalam suatu benda pasti ada. Ya, saya setuju bahwa darah itu membungkus jiwa manusia. Tanpa darah, jiwa itu tidak akan hidup. Berarti ada sesuatu yang perlu kita perdalam lagi. Bahwa tidak hanya materi itu terlepas dari sistem materi kita, tapi ada substansi yang memberikan kelepasan secara utuh terhadap spirit kita. Ya, tadi kita bahas materi, ya sekarang spiritnya apa? Ya mungkin simbolnya ya darah itu. Untuk spiritualnya. Hari ini mungkin kita lepaskan secara materi, tapi spirit sudah lepas belum? Nah, itu perlu pembahasan lebih detail lagi. Ya, artinya bahwa kita tidak berhenti pada pengamatan-pengamatan fisikal yang kemudian mengedukasi kita untuk kita pandai dan cakap, yang menempatkan diri, memposisikan diri kita materialistis atau spiritual. Itu saja. Ya, kemudian di Islam juga menekankan bukan saja ya makna materi itu sebagai bukti ketaatan, tetapi ada nilai sosial situ ya. Kita berbagi untuk orang yang ya tidak mampu menyembelih, dia bisa dapat bungkusan. Ya, dan mereka bersenang-senang bersama-sama. Itu artinya mewujudkan penyembelihan yang melepaskan ya materi-materi yang membatasi kita, hubungan keakraban kita dengan Allah, juga harmonisasi hubungan manusia dengan manusia dalam rangka kemanusiaan yang utuh. Seperti itu. Jadi secara materi sebenarnya baik di Kristen maupun Islam kita berangkat dari satu historis yang sama, ya, kurban dari Ibrahim yang diminta oleh Allah untuk mengorbankan anaknya. Nah, ada satu hal yang kadang sering menjadi sebuah perdebatan dalam Kristen maupun Islam. Tapi kalau kita bicara kurban, kami dua di sini bukan untuk berdebat. Kita justru ini adalah obrolan untuk bagaimana kita melihat di mana sih ada titik temunya. Nah, kalau di perspektif Kristen, siapa yang dikorbankan? Yang akan dikorbankan. Yang akan dikorbankan. Tidak dikorbankan. Tidak dikorbankan. Ya, baik Ishak dan Ismail ada yang dikorbankan. Ya? Nah, sementara ini penting karena dalam faktanya di lapangan sekarang ini ada yang mengatakan Ishak dikorbankan. Ada yang mengatakan akan dikorbankan. Jadi akan. Iya kan? Ya, saya mengutip Gus Dur, kita nih berantem soal siapa yang akan dikorbankan. Kan dua-duanya nggak jadi, dua-duanya diganti domba. Betul kan? Betul. Ya, padahal baik Ishak dan Ismail sama-sama tidak dikurbankan. Nah, saya melihat begini nih Pak Ben, baik Ishak dan Ismail ini kan saudara. Saudara, cuma beda ibu. Saudara beda ibu. Betul. Nah, sebagai sesama saudara, buat apa kita berantem siapa yang paling unggul? Dua-duanya saudara kok. Betul. Apalagi di dalam tradisi Kristiani misalnya, baik Ishak dan Ismail ketika Ibrahim atau kami biasa sebut bilang Abraham meninggal, dua-duanya ikut mengubur. Nggak ada yang berantem. Dulu gua, bukan lu. Gua. Cuma entah kenapa di dalam sebagian diri umat Kristen ada yang menganggap ini hal yang sangat penting untuk diperdebatkan sebagai bentuk legitimasi Kristen yang lebih benar daripada yang Islam gitu. Padahal Alkitab itu nggak ada satu bagian Alkitab yang secara tegas menganggap Ismail itu tidak baik. Ya, ada satu ayat yang bilang perilakunya seperti keledai liar. Tetapi itu konteksnya terjadi karena Sarah
Kalau dalam Islam itu Siti Sarai. Yeah. Menindas Hagar, Siti Hajar. Iya. Ini kan gara-gara cemburu nih. Suami gua kok tertarik ke cewek lain kira-kira kalau bahasa sekarang ya. Maaf ini kalau nggak menghormati. Tapi bahasa sekarang. Bahasa sekarang, konteks sekarang. Ya. Nah, karena ditindas sedemikian rupa, kemudian Tuhan mendengar jeritan Siti Hagar, lalu mengaruniakan Ismail sebagai anak, dan ada banyak teks yang mengatakan dari Ismail akan muncul keturunan sebuah bangsa yang besar, bangsa-bangsa yang besar. Dan garis keturunan Ibrahim juga mendapatkan berkat dari Tuhan. Nah, karena itu kan gak ada bagian dalam Alkitab yang bilang orang Islam yang berasal dari garis keturunan Ismail gak diberkati Tuhan. Sama-sama diberkati? Diberkati. Okay. Loh, terus kenapa kita kemudian sekarang jadi orang Kristen ini yang gak suka atau gak positif atau malah merendahkan saudara-saudaranya yang Muslim. Sementara kakek moyangnya, nenek moyangnya saudara. Sama kayak saya dengan Pak Kiai, ini saudara mestinya kan? Iya. Jadi kalau perspektif saya gitu kira-kira. Oke. Wow, luar biasa. Kalau dari perspektif Muslim seperti apa, Pak Kiai? Ya, saya agak sedikit tersinggung. Karena ada keledai liar di situ. Agak tidak ini ya, bahwa saya setuju sekali bahwa agak suaranya selama ini sesuatu perdebatan yang tidak cerdas menurut saya. Kalau kita memperdebatkan Ishak yang dikorbankan, Ismail yang dikorbankan, sesuatu ya yang diperdebatkan ya yang sebenarnya itu hanya memunculkan egosentris saja seperti itu. Saya pikir itu perlu kita resap ulang gitu ya. Bahwa benar tidak ada yang dikorbankan. Seperti awal saya katakan bahwa tidak ada yang jadi dikorbankan. Tidak jadi dikorbankan. Tapi Allah menyiapkan kurban yang lebih mulia lagi. Yang lebih mulia lagi. Ya, ini perkataan Allah, bukan perkataan manusia. Nah, tapi kemudian next generasi yang mempunyai pertimbangan pemikiran dan penafsiran yang saya tidak tahu apa ini ada unsur apa ya. Tapi kita hargai pemikiran itu. Tapi kita harus lihat bahwa kalau kita mau memposisikan seseorang atau ya orang tertentu ya, anak tertentu, itu sebenarnya kita membuat kesyirikan. Anda mengkiblatkan ya, Anda punya keinginan kepada anak yang sebenarnya itu Allah sendiri menghargai anak itu dengan luar biasa dan tidak diperdebatkan apapun, tidak dirusak apapun. Kan tidak jadi sembelih, kan tidak dirusak. Lalu kita mulai membuat statement merusakin dari mana? Itu dari manusia sendiri. Jadi sangat akan menyalahi prinsip-prinsip kedaulatan daripada hak prerogatif Allah ketika menetapkan sesuatu. Kita harus hormati itu. Jadi tidak jadi disembelih. Artinya kalau bahasa saya sih nggak jadi disembelih aja kita berantem. Gimana kalau disembelih ya? Tapi kalau disembelih nggak ada kita berarti ya. Kalau seandainya jadi disembelih loh. Nggak ada salah satu. Nggak ada salah satu. Salah satunya ya. Kita hari ini berantem itu apa? Saya pikir gini. Kemudian dan ini faktual terjadi sehingga membuat kerenggangan keharmonisan hubungan. Sementara misalnya ya kita tadi saya dengar Pak Pendeta menyatakan itu saudara dekat. Ya bukan saja disampaikan secara etis seperti itu, tapi Al-Quran juga menyaksikan itu. Ya, jadi engkau akan menjumpai satu kaum yang sangat dekat persaudaranya dengan orang Muslim. Kaum itu menyatakan diri mereka adalah orang Nasrani atau orang Kristen kalau dibahasakan ke bahasa kita. Oke. Bahasa Arab Nasrani kan. Di sana ada pendeta-pendeta dan rahib-rahib dan tidak sombongkan diri. Saya selalu cemburu dengan kata-kata ini bahwa berarti saya ini orang sombong kali ya. Kok pendeta dianggap nggak sombong? Kalau berarti saya ulama yang nggak. Ya. Kadang-kadang saya harus akui ini. Ya. Ini kan akhlak moral yang sangat yang mulia sekali ya. Tapi kalau berbicara persaudaraan Ismail dan Ishak itu dalam kelembagaan sudah
ulangi lagi di dalam Al-Quran. Kalian bersaudara bagaikan dua jari ini. Hauna seperti dua jari ini. Wah, hari ini seperti langit dan bumi berjarak kan. Nah, ini yang perlu kita pikir ulang. Pendapat-pendapat lain kita hormati, tetapi persaudaraan yang ditetapkan oleh Allah, mari kita pupuk, tumbuh, kembangkan demi kemanusiaan secara utuh gitu ya. Adalah mengakrabkan diri satu dengan yang lain, saling menghormati seperti itu. Sehingga apa yang para nabi ya contohkan, kemudian apa yang dipesankan oleh Allah kepada para nabi, kepada umatnya, bisa diwujudkan sebagai kemanusiaan yang utuh dalam makna, bukan dalam retorika. Jadi sebenarnya seperti yang tadi Pak Pendeta jelaskan bahwa sebenarnya kalau Ishak dan Ismail ini sebenarnya saudara yang nggak berantem dan mereka dekat, ya namanya dekat. Saudara ya, saling dekat. Kemudian juga diafirmasi oleh Pak Kiai dalam Al-Quran bahwa kalau kita lihat konteks setelah itu, Al-Quran mengatakan bahwa sahabat terdekat atau orang yang terdekat. Itu secara adalah secara kelembagaan adalah orang Nasrani, termasuk menyebut langsung ada kata pendeta. Pendeta yang sifatnya juga ada loh. Padahal banyak pendeta yang sombong juga. Ya wallahu alam, manusiawi, normal. Tapi Al-Quran melegitimasi bahwa ada ada pendeta di masa itu. Betul. Atau mungkin terbawa masa sekarang sangat rendah hati gitu ya. Jadi harusnya kita ini kalau ikut dari kisah historis yang ada dan juga ikut dari anjuran dari kitab suci, harusnya kita nih nggak harus berantem atau nggak harus menjadi berjauhan. Ini justru harus pemandangan seperti ini, Pak Kiai dan Pak Pendeta duduk bareng dan ngobrol bareng, ini sesuatu yang memang seharusnya terjadi. Saya pikir rendah hati ini muncul karena memang ada pemikiran budaya kan. Ya Ishak itu kayak sulung rohani kan. Tetapi ada sulung jasmani yang kemudian berkarakter keledai kan. Keledai liar ini mungkin gini ya Pak. Saya sih menafsirkannya ini sering dipakai sebagai dasar untuk menunjuk ini loh keturunan Ismail tuh liar nggak baik. Padahal kan konteksnya nggak loh Pak. Iya. Tuhan tidak mau Sarah atau Siti Sarai menindas Siti Hajar. Maka dapat keturunan yang nanti disebut sebagai keledai liar dalam konteks dia merdeka. Dia tidak boleh ditindas, dia tidak boleh direndahkan, sebab dia sama-sama punya hak mendapatkan cinta Abraham atau Ibrahim. Nah, pada titik ini kan kalau maknanya demikian, maka tidak boleh orang Kristen merendahkan atau menjadikan itu sebagai dasar untuk melihat ini orang Islam tuh perilakunya liar. Padahal orang Islam yang baik ya banyak, orang Kristen yang tidak baik juga banyak. Kok mata kita dipengaruhi kebencian dan memakai itu untuk melegitimasi kebencian kita. Ini kan salah sekali, Pak. Iya. Betul. Saya sangat sepakat. Luar biasa. Bahwa makna negasi terhadap simbol tadi ya, atau metaforis tadi ya. Keledai dia kalau disebutkan kami kan tersinggung sekali kan. Ya sebenarnya tapi sebenarnya itu ada sesuatu makna spirit di dalamnya. Tidak selamanya simbol itu bermakna negatif loh. Makna sesungguhnya dia adalah Ismail itu siapa? Kalau dalam pengertian bahasa Arab, Ismail itu artinya Allah mendengar. Oke. Jadi tidak selamanya mungkin makna keledai itu orang sial kah atau orang jahat kah juga. Orang keras. Tapi Allah mendengar karena kerasnya penderitaan yang dialami. Liarnya keadaan di padang gurun, kehausan, dan kemudian tiba-tiba dihina lagi kan gitu. Itu. Nah, situasi seperti itu Allah sendiri yang mencontohkan, aku mendengar. Pertanyaan hari ini, kekerasan kita dengar pakai cara apa? Kita balas dengan kehinaan atau kekerasan, atau kita sambut dengan kerendahan hati? Itu aja saya pikir gitu.
ketika rendah hati, subhanallah, dan saling berangkulan, maaf. Ya, mungkin waktu lalu ada kehilapan sebagai manusia terbatas. Tapi hari ini kita sadar semua, kalau kita lanjutkan keadaan itu, kita tidak akan dapatkan suatu keharmonisan, keindahan dalam perspektif hidup kita sebagai manusia yang utuh, kan gitu ya, manusia rohani. Kita rangkulan ngapain? Sebenarnya pesannya begitu. Mari kita rangkulan untuk berdamai. Kalau dulu nggak berdamai, ya migrasi ini kita berangkulan untuk berdamai. Bukankah itu akan indah ya, luar biasa ya. Mari kita berhenti dari, ya kalau saya ini ya melihat dengan mata yang baru, pemikiran yang baru, ucapan yang baru, dan melihat berbagai aspek dengan mata yang baru. Jadi kita perlu pembaharuan dalam melihat kurban ini atau konflik kedua. Kita harus akui bahwa pernah terjadi konflik. Anda mau lihat dengan keadaan baru, kita pangkas, kita sembelih yang lama itu, biarkan dia pergi, dan mari kita isi dengan yang baru. Ya, dengan berangkulan, berdamai, kan gitu. Tujuan kurban juga untuk rekonsiliasi kok. Betul. Untuk berdamai. Ya, bayangkan itu ya, untuk kedamaian. Jadi kalau yang nggak damai ya kita pangkas, buang aja. Dan kita wujudkan kedamaian. Oh wow. Seperti itu. Indah kan? Bagus. Sangat baik. Ya. Saya juga sangat surprise dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi, dengan Pak Kiai tadi mengenai secara teologis ya, mengenai kata keledai liar itu, bahwa ini sebenarnya tidak diarahkan ke sebuah penafsiran yang negatif, ya, kemudian itu melegitimasi bahwa ya memang keturunan Ismail ini begitu ya. Tapi kadang saya juga Pak Pendeta dan Pak Kiai coba untuk membuat visualisasi saya sendiri. Kan Ismail ini kan dia di padang gurun ya. Dia keluar dari istana istilahnya. Ya. Nah, bagaimana kalau dia berkarakter seperti domba? Mungkin diterkam serigala kali ya. Kan ya perlu juga untuk survive di padang ya gitu. Jadi harus seperti itu, harus keras ya. Karena kalau di istana ya domba ya ini dikasih makan ya, dikasih minum. Saya penggembala domba. Latar belakang saya. Jadi saya tahu domba itu, karakter domba itu. Kita udah buka kandang nih, dia nggak akan keluar. Bawa dulu dia ke padang untuk ngasih makan. Terus siang tuh di tempat saya kan panas banget ya. Dia bisa mati di situ kalau kita nggak bawa dia ke tempat minum. Betul. Tapi yang Pak Haji bilang, Pak Kiai bilang itu buat saya kuat sekali loh Pak. Ismail itu artinya Tuhan mendengar. Yang didengar apa? Jeritannya akibat penindasan. Artinya kan yang menindas ini tidak boleh, tidak benar. Maka Tuhan berpihak pada orang-orang yang ditindas. Artinya kan ini yang sebetulnya jadi kunci buat memahami perbedaan pendapat Ishak Ismail gitu kan. Nggak boleh loh kamu sebagai saudara, kalau kamu dalam posisi baik menindas. Karena Tuhan pasti mendengar orang-orang yang ditindas misalnya. Ini kan bagus sekali. Wow, sangat powerful. Dan juga itu sangat-sangat powerful menurut saya. Dan juga memang kita tidak boleh juga merasa superior. Saya di istana loh. Karena pada seperti yang dijelaskan Pak Pendeta, mereka sama-sama diberkahi oleh Allah ya. Allah mendengar mendengar Ismail ya. Jadi kalau demikian, maka menurut Pak Pendeta dan Pak Kiai, apa yang seharusnya dimaknai dengan kurban ini saat ini oleh umat entah Kristen maupun Islam, karena sebenarnya seperti tadi dijelaskan, kita ini satu saudara, dan selama ini kita juga diadu domba dengan sebuah konsep, baik penafsiran secara teologis tadi, kemudian yang keliru tadi, yang juga mengenai konsep saya loh yang dikorbankan, yang ini, padahal nggak ada yang dikorbankan, itu hanya akan, tapi nggak ada yang dikorbankan domba. Jadi seolah-olah kita ini kayak mengadu domba, saling mengadu domba masing-masing. Nah, seharusnya seperti apa supaya kita ini berhenti dengan konsep adu domba ini, supaya fokus ke domba ya, karena ini banyak korban domba, kita bisa makan domba nantinya. Gimana Pak Pendeta dan Pak Kiai? Tadi sebelum podcast dimulai,
Pak Kiai salaman minta maaf, dan dari hati saya malu. Saya juga malu, saya tersentuh, saya juga merasa harusnya yang minta maaf duluan saya. Karena apa? Karena dalam relasi beragama kadang-kadang tidak jarang ada pikiran-pikiran negatif karena kasus-kasus tertentu. Kasusnya sebetulnya 3, tetapi yang 100, yang 1000, yang 1 juta tuh bagus-bagus. Lalu saya hanya fokus ke situ. 3. Lalu berasumsi, wah ini saudara muslim nih kurang baik kepada Kristen. Lalu punya pikiran negatif. Waktu Pak Kiai tadi minta maaf, itu kalau di ini aduh mengharukan. Saya mau nangis loh Pak. Pak Ben, Pak Kiai. Karena saya juga merasa banyak salah sebagai saudara yang rasanya musuh gitu. Saudara rasa musuh. Mestinya kan saudara rasa saudara kan Pak Ben. Jadi apa yang harus dilakukan? Rasanya baik yang Pak Kiai bilang. Korban itu kan membuang atau membinasakan, membunuh ya hal untuk Tuhan. Untuk apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, salah satunya ya ego kita nih. Ego yang perlu dibuang, yang menghalangi kita untuk melihat Pak Kiai ini saudara saya, Pak Ben juga saudara saya. Kita semua sama-sama dari akar keturunan Ibrahim. Kalau saya itu Pak. Wow. Terima kasih, luar biasa. Luar biasa kalau dari Pak Kiai. Alhamdulillah. Jadi biarkan bersambung makna bahwa ada pernyataan etika dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa eksistensi manusia yang sangat dicintai Allah adalah berlomba-lomba untuk merendahkan diri dalam mengungkapkan perasaan maaf kepada yang lain. Jadi jangan tunggu dia bersalah atau benar datang minta maaf, masih memperhitungkan hal-hal itu. Dia merasa datang, minta maaf. Apa maafnya? Ayah saya banyak kesalahan. Mungkin senyumnya juga kurang bagus atau ucapan sikap tindakan minta maaf. Jadi itu akhlak yang sangat bagus sekali ingatkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Ya, terkait dengan karakter di masa itu, karakter padang gurun ya. Orang Arab Quraisy itu memang karakternya kasar. Jadi diajarkan etika supaya saling memandang dengan wajah yang binar dan senyum dan saling mendahului dalam meminta maaf. Karena banyak kelemahan kita yang kita tampilkan. Ya itu seperti itu. Nah, artinya bahwa kalau etika yang mulia ini, yang bagus ini disampaikan, hendaknya menjadi contoh teladan bagi generasi yang datang ini atau generasi yang datang kemudian. Sampai hari ini kita harus praktekkan itu. Mari kita berlomba-lomba untuk memaafkan satu dengan yang lain. Karena korban dalam maknanya sebenarnya itu melepaskan yang egosentris, melepaskan yang sangat yang sangat memahitkan, sangat mengecewakan, sangat menyakitkan. Kita lepaskan aja. Jangan terikat pada, dipotong aja, disembelih, ditumpahkan. Sehingga menjadi aliran kenikmatan yang bisa disentuh dengan ucapan maafkan saya. Dan betapa mulianya ketika darah yang mengalir itu adalah darah damai, bukan darah kutuk. Ya, tapi darah kedamaian gitu ya. Dan kemudian berbagi materinya dan makan bersama-sama dalam kedamaian, kan gitu kan? Iya. Luar biasa kan? Dan tujuannya adalah rekonsiliasi. Manusia butuh rekonsiliasi. Rekonsiliasi yang praktisnya adalah engkau mau nggak segera menyatakan maaf saya yang salah. Luar biasa. Kalau ini belum putus, sia-sia kita berkorban, sia-sia ritual itu. Ya karena kita masih egois, masih mengikatkan diri kita. Bagaimana dekat dengan Allah yang Maha Pelepas segala yang jahat. Dia kan pengampun kan, penebus kan. Dia sudah lepaskan itu, kenapa kita masih ikat? Disimbolkan pada hewan yang dikurbankan setiap saat. Tapi kita hanya ritual materi dan selesai, maknanya nggak ada. Kita harus tingkatkan pada makna. Kalau lepas secara simbolik itu, ya lepas secara maknawi ya. Jadi kita hadirkan kurban
lebih bermakna kepada rekonsiliasi kedamaian kemanusiaan secara utuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin itu saja. Iya, jadi makna kurban harusnya khususnya tahun ini harusnya rekonsiliasi. Harusnya kita saling memaafkan. Ya, fisiknya saja. Tapi ini ada makna yang tersirat di balik itu. Makna spiritualnya itu. Kita harus perdalam itu. Kita pikir ulang. Apakah hari ini kita kurbankan materi ini sudah mencapai makna secara utuh atau hanya ritual-ritual materi yang diikut-ikut sertakan dalam tradisi saja. Saya pikir jangan berhenti di situ. Kita harus sampai kepada makna. Karena ritual ini adalah perintah Allah yang mengandung unsur spiritual yang mendatangkan keharmonisan, kedamaian, kesejahteraan bagi kepentingan manusia juga. Bukan siapa-siapa. Untuk manusia. Ya, jadi kemudian kita perlu menjaga. Jangan sampai kemudian kita terikat dengan suatu ritual yang dianggap bahwa itu sudah mencapai tujuan Allah. Padahal Allah katakan, la ilaha illallah. Aku tidak kenal semuanya itu. Karena ada di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa aku tidak perlu kurban-kurban kalian yang dari hewan ternak yang kalian siapkan. Aku perlu ketaatan kalian dari kolbu. Jadi dalam hari ini penjernihan hati sudah disembelih belum? Hati yang kasar, yang pahit, yang iri, yang dengki. Itu hati itu kalau menyimpan itu korbannya sia-sia. Dan hubungan keharmonisan kemanusiaan secara utuh juga sia-sia. Hati harus perlu berubah. Itu penting. Ya, kalau hati Anda tidak terbangun dari itu semua, sia-sia materi-materi yang kita lakukan. Atau ibadah apapun, kita hanya sebagai orang yang pelipu lara. Luar biasa. Ya, responnya. Terima kasih Pak Pendeta. Saya nambahin Pak Kiai boleh ya? Silakan. Kalau kita tahu satu sama lain saudara, dan kita mengasihi saudara kita, mestinya kan nggak ada alasan buat nggak mau minta maaf. Iya. Kita sadar ada keluarga-keluarga di zaman sekarang yang satu sama lain tuh berantem, tapi kan nggak happy Pak. Iya. Pak Kiai, Pak Ben, keluarga yang berantem tuh nggak bahagia. Nggak pernah bahagia. Nah, tetapi keluarga yang satu sama lain bersedia minta maaf, saling mengasihi, pasti bahagia. Nah, di konteks Indonesia yang plural, kita ini sebetulnya diberkahi Tuhan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita bersaudara nih Islam Kristen. Seperti Ibrahim punya anak Ishak dan Ismail. Nah, kalau bersaudara mestinya kan kalau ada yang salah ya dimaafin. Atau memaafkan. Iya. Tetapi juga kadang-kadang secara psikologis orang yang paling sering berantem tuh orang yang dekat kadang-kadang. Iya, bisa jadi. Kita punya anak 4, yang mirip 2 ini yang paling sering berantem. Biasanya. Iya. Itu menggambarkan keakraban. Tinggal kalau berantem 5 kali, maaf-maafannya 10 kali. Kalau ini terjadi, kita nih bakal kuat, Pak. Pasti. Saya pikir ini satu statement yang luar biasa. Itu. Karena ini menyangkut nasionalisme kebangsaan kita yang unik. Ya, kalau di dalam Al-Quran udah jelas Al-Ma'un ayat 13 aku ciptakan kamu bersuku-suku berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal gitu. Jadi dalam makna momen ini kita perlu melihat bahwa bangsa kita ini kehilangan makna atau hari ini meneguhkan makna bahwa kita ini hanya ada di dalam keragaman yang utuh dalam kecintaan. Ya. Kita saling mencintai, saling memaafkan kalau ada kehilapan. Manusiawi kok. Tapi sangat indah ketika dia menyatakan, aku minta maaf. Luar biasa. Kan itu luar biasa. Dan saya pikir satu momen historik juga yang juga menjadi satu simbolik adalah dari penyatuan saling memaafkan. Tidak ada dendam di antara Ishak dan Ismail. Itu juga saat momen di mana Nabi Ibrahim atau Abraham meninggal. Dan mereka dua bersama-sama berkumpul bersama. Kalau nggak salah Ishak yang pergi panggil Ismail atau untuk datang untuk sama-sama menguburkan ayahnya. Jadi ada sebuah simbol diberikan juga kepada kita bahwa mereka tetap menyatu. Kalau nggak maaf-maafan tentunya nggak akan pernah datang menyatu bersama. Nah, gitu. Dan saya kira dalam kisah Ishak dan Ismail itu ada banyak hal yang terjadi.
Tapi kenapa sampai momen itu bisa di-capture dan ditaruh di dalam kitab suci? Berarti itu memberikan sebuah pesan yang harusnya sangat highlight untuk itu. Nah, kita harus ambil pesan itu sih sebenarnya, bahwa ada penyatuan di sini ya. Nah, maka kita juga, saya sepakat sekali dengan Pak Kiai, dengan Pak Pendeta, harusnya kita di antara hubungan beragama ini, mari kita menyatu. Saat ini disimbolkan dengan penyatuan antara seorang Pak Pendeta dan seorang Pak Kiai. Saya kira ini juga akan sangat memberikan sebuah pesan kepada kita umat beragama ini, bahwa marilah kita menyatu karena kita saudara. Itu kata kuncinya. Ini saudara. Saya sangat apresiasi itu, karena tentunya ya Ibrahim adalah ayah bapak yang memiliki Tuhan damai, sehingga anak mereka patuh kepada Tuhan ayahnya yang membawa kedamaian. Amin, amin. Tidak ada yang lain. Amin. Tuhan Bapa kita ini Tuhan damai. Amin, amin. Lalu untuk apa kita tidak berdamai? Tidak ada alasan. Kalau engkau percaya kepada Tuhan Bapa kita ini, mari kita berdamai. Amin, amin. Wah, luar biasa. Terakhir, mungkin ada satu titipan pesan dari Pak Pendeta kepada di momen kurban ini, baik ke Muslim maupun Nasrani, ke Kristen. Silakan Pak Pendeta. Begitu juga dengan Pak Kiai. Ya, saya paling sedikit mewakili diri saya sendiri sebagai orang Kristen, bersyukur karena punya saudara Muslim yang menolong saya mengerti, ya ini saudara-saudara saya yang baik. Di Idul Adha tuh sering saya kebagian daging kurban, walaupun sebetulnya nggak kurban gitu ya, dikasih. Dan kedua, ya saya juga minta maaf kalau sebagai orang Kristen perilaku saya, tutur kata saya, atau di pikiran kadang-kadang tidak baik kepada teman-teman atau saudara-saudara Muslim. Ya, minta maaf supaya ke depan sebagai satu keluarga besar Indonesia, kita bisa sama-sama membangun rumah besar Indonesia. Wow. Ya, terima kasih Pak Ben dari Bermakna, yang obrolannya sangat bermakna. Juga Pak Kiai. Terima kasih banyak. Menyentuh hati saya selama kira-kira 1 jam ini. Ya. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Pak Kiai, ada pesan buat kita semua? Ya, saya pikir Pak Pendeta sudah closing yang tepat, bahwa indahnya ketika kita merasa diri kita adalah bagian dari yang lain yang ada salahnya, dan karena itu kita saling memaafkan di momen Idul Adha ini. Atau di luar Idul Adha pun momen itu akan selalu dikarakterkan dalam penampilan kita, saling melihat dengan keindahan dan keharmonisan. Amin. Ya, pada siapapun, apalagi bangsa yang sangat unik, yang sangat ragam ini, dilihat sebagai keindahan Tuhan yang harus kita tumbuh kembangkan dalam kedamaian, dalam saling memaafkan. Jadi saya juga harus minta maaf, karena tutur boleh cerdas tapi sikap kadang lambat untuk menampilkan keindahan dan kedamaian. Secara pribadi saya minta maaf pada Pak Pendeta dan kita semua. Saya harap supaya ini bisa menginspirasi kita dari momen Ramadan Idul Adha ini. Jazakallah khair. Saya nggak puas kalau saya nggak peluk. Banyak yang baik orang Muslim. Saya lebih banyak ketemu orang Muslim baik. Yang baik ini, senang dengan damai dan baik ini banyak bertumbuh lagi di generasi sekarang ini. Diharapkan seperti itu. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Pendeta, Pak Kiai. Terima kasih banyak untuk momen yang sangat, buat saya ini momen yang luar biasa dan sangat mengharukan juga buat saya. Ketika kita sadar bahwa yang pertama, ketika kita sadar bahwa ternyata kita saudara yang tidak pernah kita tahu sebelumnya. Ya, dan ternyata kita saudara. Di momen kurban ini kita sadar bahwa ternyata kita saudara. Dan sebagai saudara kita harus bersatu
Kalau ada khilaf, ada salah, mari kita saling minta maaf. Kita hidup dalam damai, hidup dalam sebuah harmonis seperti yang ditunjukkan oleh Ishak dan Ismail. Ya. Dan kita hentikan sebuah perdebatan yang sebenarnya tidak penting. Perdebatan adu domba, siapa yang dikurbankan? Nggak ada yang dikurbankan, karena pada akhirnya domba yang dikurbankan. Saya sangat setuju kalau di momen Hari Raya Kurban ini kita fokus kepada domba. Mari kita makan domba, merayakan sukacita merayakan keluarga kita ini, ya, bahwa kita saudara satu sama lain. Makasih banyak Pak Pendeta sudah mampir ngobrol bersama pada hari ini. Pak Kiai, makasih banyak. Obrolan hari ini sangat bermakna. Karena memang harus begitu, kita kalau ngobrol harus obrolan yang bermakna. Makasih banyak semua. Tuhan berkati Pak Pendeta, Pak Kiai, makasih banyak. Ya. Terima kasih.